Saya Maria Teresia Anindita Apsari. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru LPTK UHAMKA. Saat ini saya akan melakukan praktik layanan konseling individual untuk mengatasi masalah prokrastinasi akademik yang disebabkan oleh kontrol diri dan manajemen waktu yang kurang baik yang dialami oleh seorang siswa SMP Abdi Siswa Bintaro. Dalam konseling individual ini, saya akan menggunakan pendekatan kognitif behavioral therapy. Berikut ini videonya, selamat menyaksikan. Halo. Halo, Bu. Selamat siang, Bianca. Siang, Bu. Ya, bagaimana kabar Bianca hari ini? Kurang baik, Bu. Oh, bagaimana? Mengapa Bianca merasa kurang baik hari ini? Boleh diceritakan? Karena minggu-minggu ini banyak sekali tugas. Banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan ya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan ke dalam sesi konseling. Nanti Caca boleh cerita lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya, Ibu Ani mengucapkan terima kasih dulu karena Caca sudah datang di sesi pertemuan konseling individual ini. Sebelum kita memulai, apakah Caca bersedia untuk memimpin doa? Bersedia, Bu. Oke, baik. Kita berdoa terlebih dahulu supaya konseling kita dapat berjalan dengan lancar. Dalam Tuhan, semoga layanan konseling ini dapat berguna bagi Caca dan Bu Anin juga. Semoga dapat berjalan dengan lancar juga ya Tuhan. Amin. Satu Yesus doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Caca sudah memimpin doa. Jadi Ibu Ani sampaikan dulu selama 30 menit ke depan kita akan melakukan konseling individual. Nah, sebenarnya tujuan dasar dari rangkaian konseling individual ini adalah untuk mengenali masalah atau kendala yang dialami Caca saat ini, dan sekaligus kita melakukan strategi penyelesaiannya ya. Jadi Caca tidak perlu khawatir, kita kedepannya akan bersama-sama akan melalui proses ini, semoga bisa berguna bagi kedepannya Caca ya. Oke, selanjutnya Ibu Ani perlu menyampaikan juga bahwa selama sesi konseling ini apapun yang kita bicarakan itu hanya kita saja yang mendengarkan. Jadi Caca tidak perlu khawatir dengan apa yang akan Caca ceritakan. Caca bisa menceritakan sejauh mana Caca merasa nyaman. Oke, demikian. Apakah sampai saat ini Caca sudah mengerti? Mengerti, Bu. Oke, baik. Jadi saat ini kita mulai ya sesi konselingnya. Oke, baik. Pertama-tama Ibu Anin ingin mengulas kembali. Tadi di awal Caca sudah bilang bahwa perasaan Caca hari ini kurang baik. Yang disebabkan oleh apa Caca? Kalau boleh Ibu Anin tahu? Banyaknya tugas di minggu ini. Oke. Banyak tugas yang harus dilakukan di minggu ini. Tugas-tugas apa saja Caca kalau boleh Ibu Anin tahu? Ada tugas IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika. Selain tugas-tugas itu, ada nggak kegiatan lain yang dapat yang membuat Caca lebih banyak nih kegiatannya selain di sekolah? Ada tugas mislia. Ada gereja. gitu. Berarti ada tugas juga. ada les juga. Jadi itu biasanya pas di hari pulang sekolah atau di akhir? Pulang sekolah. Pulang sekolah ada. Kalau di hari Sabtu? Ada juga. Ada juga. Kalau boleh tahu les apa Caca? Ada les bahasa Inggris sama menggambar. Les bahasa Inggris dan menggambar. Jadi selain 5 hari belajar di sekolah, terus pulang sekolah, untuk lesnya itu di setiap hari atau hari tertentu? Hari tertentu saja. Hari tertentu. Di hari apa tuh misalnya? Di hari Jumat dan Sabtu. Oh, hari Jumat. Kalau Jumat les apa? Menggambar. Menggambar. Kalau hari Sabtunya? Ada bahasa Inggris dan komputer. Wow, banyak sekali ya. Ya padat. Jadi
ditambah hari Minggu ya, untuk tugas Miss Dina hari Minggu kayak pelayanan di gereja ya. Sebenarnya itu kegiatan yang positif ya yang dilakukan Caca, karena di luar sekolah itu kegiatan yang bisa mengembangkan skill Caca, keterampilan Caca. Oke, itu boleh, tapi boleh dilakukan, tapi Caca harus menyeimbangkan antara waktu belajar, mengerjakan tugas, dan juga kegiatan yang di luar sekolah. Begitu ya Caca ya. Oke, seperti pada pertemuan sebelumnya, Caca kan pernah menyampaikan ke Bu Ani bahwa Caca pernah menunda tugas saking banyaknya tugas, belajar. Caca kerepotan sendiri untuk mengatur waktu. Nah, sekarang keadaan Caca bagaimana nih? Apakah Caca sudah bisa menyadari bahwa supaya tidak terulang lagi gitu? Sudah lumayan bisa, tapi tetap aja ada yang ditunda. Oh iya, berarti kebiasaan itu masih ada ya, muncul dari diri Caca sendiri. Kalau boleh Bani tahu apa nih yang dapat menghambat Caca? Kok bisa menghambat Caca untuk melakukan tugas-tugas? Kok bisa mengerjakan tugas mendekati deadline? Karena ada rasa malas. Ada rasa malas ya. Atau mungkin ada gangguan lain selain dari rasa malas? Entah dari lingkungan, dari keluarga, atau dari benda yang Caca sukai, atau kegiatan yang lebih menarik, apa itu? Seperti main game dan sering ada acara keluarga. Oh gitu. Berarti itu yang bikin Caca menghambat Caca untuk mengatur waktu ya. Jadi agak kesulitan. Selanjutnya Bu Ani juga mau tanya dulu, pernah nggak Caca mengalami hal yang tidak menyenangkan, misalnya karena Caca terlambat mengerjakan tugas lalu Caca ditegur Bapak Ibu guru di sekolah? Pernah? Berapa kali itu kejadiannya? 2-3 kali. 2-3 kali. Oke. Kalau bisa itu jangan terulang kembali, karena tentunya bukan harapan dari Caca sendiri. Ya kan, Caca juga sebenarnya tidak mau. Bu Ani yakin pasti Caca tidak mau. Begitu juga bukan harapan dari orang tua. Serta Bapak Ibu guru juga tidak mengharapkan anak didiknya itu terlambat atau mengerjakan tugas atau tidak belajar. Ya kan? Ya, karena itu hal yang tidak baik. Tentunya pasti mereka semua mengharapkan Caca bisa menyelesaikan, bertanggung jawab, mengerjakan tugas, belajar penuh tanggung jawab, mempersiapkan diri untuk mendekati ujian, gitu ya. Oke, baik. Sekarang Ibu Ani punya kertas. Di sini ada kertas kosong. Ibu Ani mau mengajak Caca nih. Ini untuk membantu Caca. Caca tolong tuliskan list kegiatan Caca. Jadi ini untuk gambaran kegiatan, apakah ada ujian, ada tugas-tugas atau kegiatan luar sekolah. Jadi Caca bisa terbantu nantinya, bisa melihat, memantau terus jauh mana Caca sudah melakukan tugas belajar dengan baik. Begitu. Silakan Caca tuliskan di kertas ini. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Ada tugas apa lagi yang harus Caca lakukan dari Bapak Ibu guru? Oh, ada ujian juga ya, banyak. Oke, nanti Caca bisa tulis lebih detail tugas-tugas, ujian yang akan dilakukan dalam minggu ini, kegiatan di luar sekolah, les, tugas pelayanan di gereja. Sudah Bu. Nah, oke, baik, Caca sudah menuliskan kegiatan Caca ya. Dalam waktu dekat ada ujian, pengumpulan tugas. Iya, oke. Lalu ada kegiatan les, beberapa les,
kerja kelompok juga, drama, presentasi. Oke, ini Caca harus bisa memanage waktu dengan baik ya, menggunakan waktu apapun yang bisa dikerjakan. Mana dulu nih yang prioritas, mana yang lebih penting, mendahulukan yang mana. Nah, dari list kegiatan yang Caca buat ini supaya lebih menarik dan bisa ditempel di meja belajar atau di dinding kamar, boleh Caca tambahkan hiasan. Jadi kan, wah, ini komitmenku untuk melaksanakan tugas, supaya nanti Caca teringat lihat list ini. Ya. Baik, Bu. Ya. Tambahkan emoticon, gambar-gambar menarik atau warna. Nah, jadi ini kan sebenarnya cuma contoh ya Caca ya. Nanti Caca boleh teruskan, boleh pakai kertas yang berwarna, boleh pakai kertas origami, dihias. Yang jelas ini bisa membantu pastinya. Caca bisa rutin melakukan, oh ini sudah yang tanggal sekian sudah saya kerjakan, tanggal berikutnya lagi sudah saya kerjakan, yang belum ditandain. Begitu Caca. Jadi kalau ini sudah tuntas, selesai, nanti Caca buat yang baru lagi. Boleh pakai kertas yang menarik, gambar-gambar. Pokoknya, wah, jadi Caca lebih semangat nih untuk mengerjakan tugas ya. Jadi karena ini adalah bagian dari rencana tindakan Caca ke depannya, bisa membantu Caca begitu. Sudah, Bu. Ya, nanti boleh dilanjutin di rumah, dihias lalu ditempel di meja belajar atau dinding ya. Oke, baik, ini Bu Anin lihat. Wah ya, bagus. Oke, ini boleh disimpan dulu Caca, nanti bisa dibawa pulang diteruskan di rumah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya Ibu Anin mau ajak Caca nonton video. Video dari apa yang dialami seseorang ini, apakah nanti bisa Caca, apakah sama, apakah serupa dengan yang pernah dialami Caca saat ini? Gitu. Ya, mari kita tonton videonya. Oh, hai, Jessica. Kamu mau kemana? Kok bawa koper segala?
Baik, itu tadi video kita yang sudah kita tonton dari pengalaman yang ada di video yang dialami Jessica ya. Jessica pernah nggak dialami oleh Bianca juga? Pernah. Oh pernah. Jadi tadi kan kita lihat kalau si Jessica itu menunda tugas karena ada tawaran, ada kegiatan lain ya menyenangkan seperti liburan ke rumah nenek, terus apalagi tadi ada film, malah ngajak temannya nonton film Mulan dan Disney ya ke bioskop. Bahkan habis nonton di bioskop itu masih lanjut lagi, malah keasikan sampai malam, ngobrol sampai malam, jadi lupa waktu, lupa mengerjakan tugas. Dan akibat yang ditimbulkan, yang dirasakan Tika apa? Tika jadi Telat mengumpulkan iya, tugas. telat mengumpulkan tugas, takut dia, udah cemas dulu, panik kan karena sudah mau mendekati deadline. Oke, apa yang dialami Jessica sebenarnya sudah dinasihati Tika ya. Tika sudah sebagai teman sudah sikapnya bagus, mengingatkan. Sama nggak yang dilakukan Tika dengan orang tua? Misalnya ketika Caca punya banyak tugas yang harusnya belajar karena mau ujian, tapi diingetin terus, tugasnya gimana Cak? Ada kerja kelompok nggak kamu? Coba tanya teman, coba tanya bapak ibu guru, terus tanya. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan, jangan sampai kamu nggak belajar terus nanti nggak bisa ujiannya. Pernah nggak seperti itu diingatkan? Seperti itu pernah ya. Berarti seperti Tika ya, Tika tuh ibaratnya berperan seperti orang tua yang selalu mengingatkan, selalu memberi perhatian, menanyakan bagaimana perkembangan belajar Caca, begitu ya kan. Nah, seharusnya Jessica mendengarkan nasihat itu dengan baik. Nah, begitu juga dengan Caca. Kalau Caca juga mengalami seperti yang dialami Jessica, apa yang dinasihati orang tua, sebaiknya Caca melakukan, mendengarkan ya. Jadi Caca sebenarnya sudah menyadari nih kesalahan yang Caca buat dan Caca harus berbuat apa ke depannya, begitu. Karena itu pasti perhatian itu tentunya baik untuk Caca kan, tidak mau yang buruk terjadi gitu kan. Oke. Nah, berarti apa yang dialami Jessica jangan dilakukan oleh Bianca. Caca bisa mengatur waktu, tadi yang Caca sudah tulis kegiatan apa, ujian apa, Caca bisa mengontrol diri, mana yang lebih diprioritaskan, lebih utama, ya, begitu. Jangan sampai nanti cemas, wah mendekati deadline, nanti aja deh, masih nanti malam juga bisa. Jangan, nanti Caca malah panik, dan kalau terlambat malah nanti ditegur lagi, ya kan? Iya, ditegur bapak ibu guru kan tentu tidak mengenakan ya Caca ya. Kan Caca juga mau merencanakan masa depan yang baik. Karena untuk apa nih Caca, untuk apa belajar mengerjakan tugas itu, supaya apa? Supaya dapat pekerjaan lebih mudah. Ya, tentunya Caca kan juga punya cita-cita ya. Cita-cita Caca apa kalau boleh Bu Ani tahu? Menjadi arsitek. Nah, terus kalau untuk mewujudkan cita-cita itu, apa yang harus Caca lakukan? Lebih banyak belajar. Nah, itu dia. Jadi Caca harus mempersiapkan diri mulai dari sekarang, merencanakan masa depan dengan belajar, dengan semua disusun kegiatan yang bisa menunjang, mendukung untuk mewujudkan cita-cita itu. Kalau Caca perlu kegiatan di luar sekolah untuk menambah skill, boleh. Tapi Caca juga harus ingat kalau Caca punya tugas dari sekolah, begitu ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Ani mau mengajak Caca membuat kontrak perilaku ya. Di sini Bu Ani punya selembar kertas. Ini adalah lembar kontrak perilaku, yaitu berupa rencana-rencana tindakan apa saja yang mau akan Caca lakukan nih ke depannya. Ya. Caca boleh tulis terlebih dahulu identitas Caca, nama, kelas,
Oke, nah setelah Caca menuliskan rencana-rencana tindakan yang akan dilakukan untuk perbaikan ke depannya, Caca coba pikirkan kalau misalnya ini sudah berhasil Caca lakukan, Caca akan merasa apa? Akan mendapatkan apa yang akan dialami Caca jika Caca berhasil melakukannya. Oke, baik Caca, terima kasih. Ibu Ani lihat dulu ya. Oke, di sini Caca sudah menuliskan rencana-rencana tindakan untuk perbaikan ke depannya, dan Caca berkomitmen pada diri sendiri supaya Caca membangun manajemen diri yang lebih baik begitu. Ya, baik. Dari kelima rencana ini, semoga Caca dapat mewujudkannya dengan baik, dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya pasti kalau ini semua sudah berhasil, Caca akan merasa senang, bahagia, lalu tentunya pasti hal-hal positif akan terjadi dalam diri Caca ya. Tentu juga manfaatnya akan Caca alami begitu. Ya, Ibu Ani senang Caca bisa menyusun rencana ini, semoga bisa Caca lakukan dengan baik. Baik, Caca, Ibu Ani minta tolong Caca tanda tangan terlebih dahulu lembar kontrak perilakunya. Oke, baik, Ibu Ani tanda tangan ya. Oke, Ibu Ani sudah mengetahui rencana tindakan Caca ke depannya, dan Ibu Ani akan lihat di pertemuan berikutnya bagaimana apakah Caca sudah melaksanakan rencana ini dengan baik, bagaimana perkembangannya, apa yang dialami Caca, bagaimana tugas-tugas itu sudah dilakukan dengan baik, sudah tepat waktu, lalu apakah Caca sudah bisa mengikuti ujian dengan baik, tidak ada yang terlambat lagi mengerjakan tugasnya, seperti itu. Ini nanti Ibu Anin bahas kembali di pertemuan berikutnya. Oke, baik Caca. Kemudian Ibu Anin ada satu lembar lagi. Ya. Ini adalah lembar evaluasi. Ibu Anin ingin tahu bagaimana pemahaman Caca setelah mengikuti layanan konseling individual ini. Kemudian perasaan Caca bagaimana nih setelah mengikuti layanan konseling individual ini. Dan yang terakhir, Ibu Anin minta Caca untuk menanggapi apakah Caca sudah bisa menyusun rencana tindakan ke depannya, lalu tindakan apa saja yang akan Caca lakukan. Tapi sebelumnya Caca tulis dulu identitas Caca di bagian atas, nama, kelas, hari, tanggal. Ya, di bagian pertama itu adalah pemahaman yang Caca dapatkan selama layanan konseling individual ini. Oh, ternyata dampak prokrastinasi akademik ini tuh tidak baik ya. Oh, ternyata membuat apa nih Caca yang dampaknya yang dialami Caca. Oh, ternyata tugas prioritas yang lebih penting itu adalah belajar supaya Caca bisa mengikuti ujian dengan baik, supaya tidak mendapatkan nilai yang pas atau pas atau di bawah KKM. Jangan sampai itu terjadi, karena itu kan di bawah standar, tentu bukan harapan Caca, bukan harapan Bapak Ibu guru maupun orang tua. Nah, kemudian bagian kedua ini adalah perasaan Caca. Bagaimana perasaan Caca mengikuti layanan konseling individual ini? Apa perasaan Caca sekarang sudah lebih baik? Apakah Caca sudah punya gambaran ke depannya harus berbuat apa? Tindakan apa yang harus Caca lakukan?
Ada lagi yang perlu ditambahkan? Oke. Sudah, Bu. Oke, baik Ibu Ani lihat ya. Ini lembar evaluasi dari Caca. Oke, baik. Caca sudah menyadari bahwa prokrastinasi akademik yang tadi kita sudah tonton dari video itu termasuk yang pernah Caca lakukan itu merupakan penundaan tugas, dan Caca sudah menyadari bahwa itu tidak baik ya, karena nanti dampaknya akan menyulitkan Caca sendiri ya, maupun nanti Caca mendapatkan teguran dari guru, tentunya tidak diharapkan oleh orang tua. Kemudian Caca juga tahu bahwa ternyata dengan membuat jadwal akan lebih mudah mengingat, membuat Caca lebih ingat, lebih aware, lebih sadar, oh ini loh ada tugas penting dan ini yang sudah dilakukan, ini yang belum gitu. Jadi Caca terus memantau sejauh mana Caca sudah mengerjakan, sudah belajar dengan baik gitu ya Caca. Jadi Bu Arin harap kedepannya Caca rutin menulis ini supaya Caca terus ingat, tidak lupa akan tugas-tugas belajar maupun kegiatan di luar sekolah. Kemudian di sini Caca sudah menuliskan bagaimana perasaan Caca. Bagaimana perasaan Caca sekarang? Sudah mulai membaik. Sudah lebih baik ya. Oke, baik, semoga kedepannya terus baik ya Caca ya. Caca sudah dapat melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat, sudah lebih prioritas dan menyadari mana yang lebih penting gitu ya. Kalau bisa, ternyata kalau bisa dicicil sekarang, dari sekarang dilakukan. Apa yang bisa dilakukan hari ini dilakukan sekarang. Jadi jangan sampai menunda-nunda waktu. Oke, baik, ini Ibu Ani terima. Sekarang dari Caca sendiri, boleh deh Ibu Ani kasih kesempatan buat Caca untuk membuat satu kalimat saja yang bisa memotivasi Caca untuk melakukan tugas belajar, untuk mengerjakan tugas dari guru, yang bisa membangun semangat Caca untuk belajar. Silakan Caca. Jangan bermalas-malasan lagi, karena bermalas-malasan itu kurang baik. Oke, malas-malasan kurang baik. Terus apa yang bisa dilakukan hari ini? Ya kerjakan hari ini gitu ya. Mulai dicicil dari sekarang, karena tadi Bu Ani lihat Caca menulisnya berdekatan sekali ya, tugas-tugasnya di hari ini, terus di hari berikutnya juga ada lagi, terus ada ujian ya, itu full kegiatan ya, full activity. Oke, baik, semoga dengan jadwal ini bisa membantu Caca, mengingatkan Caca. Nanti jangan lupa ditempel ya di meja belajar, di dinding di kamar juga boleh, dinding kamar atau dinding di pintu kamar gitu. Oke, nanti kita akan bertemu kembali ya. Ibu Ani lihat perkembangan Caca, kalau diperlukan kita bertemu kembali, kita akan bertemu kembali sesi konseling berikutnya untuk melihat sejauh mana Caca sudah melakukannya dengan baik. Nanti kita bertemunya di jadwal yang sama seperti hari ini ya Caca ya. Oke, baik, semoga kegiatan layanan konseling ini bermanfaat bagi Caca. Caca bisa melakukan rencana-rencana yang tindakan yang lebih baik, bisa menyusun jadwal secara rutin, mengingat tugas-tugas apa saja, sering bertanya pada teman, pada guru ya, dan terutama ingat selalu nasihat orang tua yang sudah memberikan perhatian penuh kepada Caca gitu ya Caca ya. Dan jangan lupa Caca juga boleh selalu doakan orang tua yang sudah menemani Caca, membimbing Caca, selalu mengingatkan Caca akan tugas-tugas sekolah, kegiatan Caca ya. Ya, baik. Oke, baik. Kita sudahi kegiatan layanan konseling individual ini. Kalau tadi awal kita sudah berdoa, lebih baik kita menutup kegiatan ini juga dengan berdoa. Baik, karena tadi dipimpin oleh Caca, apakah diakhiri juga dengan Caca? Boleh. Boleh, oke, baik. Terima kasih Caca. Silakan.
dan Roh dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Semoga layanan konseling ini dapat berguna bagi Caca dan buahnya juga. Terima kasih Tuhan, amin. Dan Tuhan terputus semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa Caca. Terima kasih. Selamat siang.